Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan web pemrograman berbasis desktop yang keempat bersama saya Bonita Syaputri yang menjadi tutor untuk mata kuliah ini pada semester ini. Jadi ini adalah web terakhir dari Tuton yang akan selanjutnya kalian akan melakukan yaitu UAS setelah melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dari UT, yaitu tugas 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita bahas nanti tentang tugas 3 yang belum begitu banyak yang mengirim. Jadi untuk ada keringanan atau dispensasi dari UT itu pengumpulan tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 itu diperpanjang sampai tanggal 15 ya nggak salah. 15 Juni, jadi itu Ibu harap dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi jangan sampai kesempatan yang sudah dikasih, sudah diberikan, tidak dimanfaatkan dan nilainya menjadi tidak bagus gitu ya. Jadi mana-mana yang belum mengumpul, Ibu harap mengumpulkan segera tugas 1, tugas 2 dan tugas tiganya. Karena sudah ada keringanan dan ada dispensasi waktu. Baik, untuk tidak berlama-lama dan di sini juga pesertanya katanya ada juga yang melakukan seminar atau pelatihan. Jadi tidak bisa hadir yang biasanya hadir ya di kelas 129 pemrograman berbasis desktop. Jadi di sini Ibu coba untuk membahas tentang tugas ya, tugas 3. Nah, ada beberapa yang sudah ngumpul juga. Hmm, di tugas 3 itu sebenarnya berkaitan dengan yang tugas 1, 2, dan 3 juga, seperti itu. Oke, di sini di tugas ke pertemuan 12 ya. Nah, di sini kita bahas tentang polimorfis ya. Poli, poli, polimorfis berasal dari dua suku kata sebenarnya. Poli itu banyak ya, poli banyak, kemudian ada morfis itu bentuk. Jadi bisa bentuknya banyak seperti ya. Jadi di buku pembahasan sudah dijelaskan juga eh, apa itu polimorfis, apa itu inheritance gitu ya kan. Kemudian encapsulation. Nah, jadi nanti di sini pada saat tugas 3 kita itu diminta eh pertama tugas 3 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar yaitu mampu mengimplementasikan konsep abstrak, abstraksi dan inheritance pewarisan ya. Kemudian mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exemption, input-output, dan operasi file. Kemudian yang ketiga mampu mengimplementasikan materi sebelum seperti sebelumnya seperti struktur keputusan yang sudah kita buat pada eh, PD apa namanya tugas 1 dan 2. Kemudian struktur perulangan, array, dan string. Kemarin sudah kita buat ya di pada praktikum atau tugas 1 dan tugas 2. Nah, di sini tugas praktikum pemrograman berbasis desktop ini sama juga berkaitan dengan manajemen restoran, sambungan yang kemarin ini ya. Nah, sekarang diminta mahasiswa diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen restoran. Jadi program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Kemudian, ini adalah petunjuk-petunjuknya. Pertama, buatlah sebuah kelas abstrak, menu item.
yang akan menjadi kelas dasar. Ini sepertinya kemarin sudah ya. Dengan memiliki atribut nama, kelas ini memiliki atribut nama, tipe data string, kemudian dengan harga tipe data double, dan kategori dengan tipe data string. Nah, jangan terbalik-balik ya. Kemudian definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Jadi nanti abstrak tampil menu itu menampilkan yang namanya item-item menu ya. Kemudian buatlah tiga kelas turunan dari menu item. Nah, ini juga sudah kemarin. Ada makanan, ini minuman dan diskon. Oh, di sini diskonnya terpisah ya. Jadi dia masuk ke menu item. Kemudian kelas makanan dan minuman adalah dari subkelas dari menu menu item. Ya, jadi makanan, minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan jenis minuman gitu. Kemudian implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Nah, jadi tampil menu itu menampilkan informasi nanti dia itu jenis tentang makan apa, misalnya seperti itu ya. Minuman apa, dingin kah, panas kah, misalnya makanan gorengan kah, kuah kah, misalnya gitu ya. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kalau kemarin diskonnya kita masukkan, dia sekarang sudah pakai di dalam subkelas ya dari menu item. Dan kemudian kelas ini harus memiliki atribut diskon, yaitu tipe datanya double gitu ya, dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Kemudian poin ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Nah, jadi ada juga kelas menu untuk pengelolaannya. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list. Ya, nanti kita buat array listnya untuk menyimpan semua item menu. Dan kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Nah, jadi nanti di situ juga ada pencatatan untuk pesanan pelanggan. Ya, ya kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Gitu ya. Kemudian implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation, encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Ya. Kemudian pergunakan pengecuali exception yang mungkin terjadi seperti kita mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Jadi kalau tidak ada dalam menu, ada nanti keterangannya ya. Kemudian program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru ke menu. Jadi ada item baru, nah ya ada item baru. Oke, bentar ya. Oke, bentar ya. Halo, ya bang. Ya, ya.
Oke, maaf tadi ada gangguan sebentar ya. Jadi, tadi kita sampai di eh, buatlah sebuah menu, kemudian digunakan untuk mengolah semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah arah list, dan kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Ini seperti yang tugas 1, 2 ya. Kemudian ini ada program harus memiliki menu utama ya yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru ya ke menu, misalnya makanan baru, minuman baru, atau ada diskon misalnya akhir tahun, atau diskon lagi misalnya ada momen-momen tertentu misalnya. Nah, jadi bisa ditambahkan untuk makanan, minuman, dan diskon gitu ya. Kemudian menampilkan menu restoran. Jadi menu restoran itu apa-apa aja. Yang di dalamnya misalnya makanannya apa aja, minumannya apa aja, kemudian diskonnya tertera apa aja. Misalnya 100.000 belanja bisa diskon 5% atau 10% seperti itu. Kemudian menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Nah, di sini ada terekam yang pesanan pelanggannya. Kemudian menghitung total biaya pesanan. Seperti kemarin, pesanan ada berapa per item, kemudian dikali dari harga per item, gitu ya. Kemudian hitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Nah, ini juga praktikum atau tugas 1, 2 sudah kita terapkan dengan adanya diskon jika eh, belanja atau pemesanannya lebih dari 100.000 dapat diskon 10% gitu ya. Kan kemudian menampilkan struk pesanan pelanggan. Jadi ada nanti tertera struknya. Kemudian bisa keluar exit atau close keluar dari dari program gitu ya. Kemudian poin ke-9 implementasikan operasi input outputnya dan operasi filenya untuk menyimpan dan memuat daftar menu ya dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. Nah, kemudian yang ke-10 gunakan struktur keputusan. Struktur keputusan dan perulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti menampilkan menu dan memproses pesanan. Durasi video maksimal 15 menit. Nah, di sini Ibu harapkan nanti pada saat pengumpulan tugas itu harus ada video ya. Jadi kalau ada yang mengirimkan tugas hanya file source code atau tidak menampilkan atau menambahkan video, nilainya tidak maksimal ya. Jadi kalau misalnya ingin maksimal, bisa nanti ada komentar dari Ibu di note di bawah. Itu biasanya Ibu tambahkan, jika ingin nilai lebih maksimal, tolong lengkapi dengan video seperti itu. Dan videonya jangan tidak dengar suara ya. Jadi pertama harus ada pembukaan yaitu perkenalan siapa yang mengerjakan, kenalan nama gitu ya. Assalamualaikum kalau yang Muslim gitu ya. Selamat siang bagi yang non Muslim. Nah, jadinya semua tertata rapi seperti itu. Jadi eh, pembukaan dengan perkenalan diri, kemudian ada cara kalian mengerjakan, walaupun nanti pada saat pengerjaan kalian itu udah tidak mengetik dari awal lagi, boleh. Kemudian sudah diketik di awal, tinggal menjalankan atau running aja. Itu yang direkam dan penjelasan-penjelasan step by step-nya seperti yang diminta di soal seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu tugas 1, 2, 3 Ibu harapkan dilengkapi jika ada komentar Ibu di bawah tentang tugas kalian yang belum rampung misalnya atau belum lengkap. Ya,
Tapi jangan lupa di chat ibu, bu saya sudah memperbaiki apa yang kemarin ibu komen pada saat tugas saya, tugas berapa gitu ya, kelas apa. Nah, jadi ibu bisa tahu dan bisa menambahkan nilai sesuai dengan yang kalian buat, gitu ya. Jadi ini ibu review dulu orang-orang yang sudah mahasiswa atau rekan-rekan yang sudah mengumpul tugas gitu ya. Karena beberapa orang tidak mengumpul dari tugas pertama sampai tugas terakhir. Nah, untuk pembahasan yang tadi, tugas tadi itu ada konsep yang perlu dijalankan di situ, yaitu ada abstrak class kan yang diminta, kemudian inheritance, encapsulation, polymorphism, kemudian exception handling, array list, kemudian file input outputnya, perulangan atau kemudian percabangan gitu ya. Nah, jadi kalau kalian pun buat file seperti ini boleh, tapi tambahkan juga nanti dengan videonya, ya. Jadi kalau misalnya untuk ibu, kalau hanya dikirim hanya file gitu, itu bernilai 70-an ke atas, 70 ke atas, 70, 75 seperti itulah. Kalau bagus kalau 78. Jadi kalau misalnya kalian mengirimkan semua filenya selengkap, ada file source code, ada penjelasan juga di situ, ada nama kalian, kemudian juga nanti videonya jelas, suaranya, strukturnya lengkap, perkenalannya ada, kemudian penutupnya juga, udah ibu nilai tinggi lah itu ya. Jadi kalau misalnya mau nilai yang tinggi, kalian harus sesuai dengan instruksi dari soal, kemudian juga benar penjelasannya juga eh, lengkap tuh ya. Nah, untuk struktur kelasnya terdiri dari menu item, ya kan, abstrak kelas, makanan, minuman, diskon, menu, pesanan, main restoran. Jadi kita kan dari awal kita bahas tentang restoran. Jadi ini codingnya ya. Ini abstrak kelas menu item, private string name, nama ya. Ah, jadi ini adalah tipe data, double harga, double untuk yang harga, string untuk kategori. Nah, ini adalah pembentukan kelas abstrak menu item. Nah, kemudian di sini juga ada kelas makanan. Jadi dia subkelas dari menu item tadi ya kan, makanan, menu item, extend menu item. Berarti dia subkelas dari menu item. Nah, jadi makan itu terdiri dari eh, harga, kategori, kemudian jenis makanan. Jenis makanan itu nanti kita definisikan sendiri, terserah yang buat misalnya makanan berkuah, makanan kering, makanan gorengan gitu-gitu lah ya. Di sini kita pakai override ya. Nah, jadi makanan merupakan subclass dari menu item seperti yang diminta di soal. Kemudian menggunakan inheritance, kemudian override method tampil menu. Itu ya, tampil menu. Kita pakaikan inheritance-nya di situ. Kemudian untuk kelas menu juga dia subclass dari eh apa tadi? Menu item. Nah, ini kelas minuman extend menu item. Oke. Di dalam public minuman atau kelas minuman tadi ada nama, ada harga, kemudian kategori dan jenis minuman. Oke, sama dengan makanan tadi. Nah, di sini kita masuk ke kelas diskon. Diskon juga seperti itu, yaitu subclass dari menu item ya. Nah, jadi di situ ada menu itemnya,
ada string namanya, ya kategori, ada harga, kategori dan diskon. Kemudian kelas menu. Nah, jadi import Java tadi ini pertamanya ya. Kemudian ini import di sini masuk kelas menunya, data menu dari file. Kemudian kelas pesanan yang diminta tadi memakai array list pesanan. Kemudian nanti ada kelas public class main restoran. Ada di situ nanti yang ditampilkan adalah menu utamanya, tambah menu, tampilkan menu, pesan menu, kemudian tampilkan struk, simpan menu ke file, baca menu dari file, simpan struk dan keluar. Nah, seperti itu. Kemudian pakai exception ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, abstrak kelas itu digunakan pada menu item. Ya, yang seperti di atas tadi abstrak kelas menu item karena menjadi dasar bagi kelas yang lain. Jadi dia induknya ya kan. Kemudian inheritance tadi kan ada disuruh pakai inheritance di soal gitu ya. Jadi pewarisan tadi dipakai di kelas makanan, minuman, dan diskon yang merupakan subclass dari menu item. Jadi pewarisan dari menu item. Item ini tadi induknya ini anak-anaknya seperti itu ya. Bahasa bahasa umum yang bahasa orang awam gitu ya. Kemudian polimorfis. Polimorfis tadi di sini eh terjadi saat metode tampil menu apa atau di override. Jadi polimorfis tadi tampil menu. Jadi kemudian encapsulation di sini menggunakan getter ya. Dan ada setter juga kan. Jadi di sini pakai getter. Kemudian exception handling digunakan ketika menu tidak ditemukan. Jadi kalau belum ada di daftar menu, maka nanti akan keluar message box tidak ditemukan. Kemudian ada di array list. Array list digunakan untuk menyimpan daftar menu di daftar menu dan daftar pesanan kita gunakan array list. Oke. Kemudian di file input dan output itu digunakan untuk menyimpan menu, membaca menu, menyimpan struk ya, menggunakan file writer, file reader, dan buffer reader, menyimpan struk. Nah, ini adalah contoh programnya. Ini sebenarnya pengerjaan dari salah satu mahasiswa, tapi sayangnya dia belum membuat yang namanya video. Jadi kalau misalnya sudah dibuat seperti ini bagus tentang keterangan-keterangannya juga, jadi tinggal menambahkan videonya. Jadi tolong nanti direkam, kemudian ditambahkan keterangan dan suara yang jelas ya. Jadi untuk web kali ini Ibu wanti-wanti lagi ya dari pertemuan pertama sampai sesi pertama perkenalan sampai sesi 15 diharapkan semuanya dapat dimengerti dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan ilmunya juga berkembang kemudian ya. Dan untuk tugas 1, 2, 3 diharapkan disubmit. Jadi submit dahulu bisa diperbaiki lagi. Jadi jangan sampai untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop gagal seperti itu nanti mengulang kembali. Kan sayang ya 1 semester gitu. Jadi Ibu harap semuanya bisa mendapat nilai yang bagus di mata kuliah pemrograman berbasis desktop ini dan semuanya lulus di mata kuliah ini untuk
semester depan bisa mengikuti mata kuliah yang lain seperti itu. Jadi yang belum mengumpul silakan disubmit sebelum tanggal 15 ya. Masih ada seminggu lagi ya tenggang waktunya jadi agak lama. Ibu harap semuanya bisa dikejar gitu. Kalau misalnya belum siap, banyak referensi dari YouTube juga Ibu lihat sudah banyak mahasiswa UT yang mengerjakan masukan ke YouTube. Jadi bisa jadi referensi bukan untuk di copy ya, bukan untuk di copy paste, tapi untuk referensi, untuk pembelajaran bagaimana kalian mengerjakannya. Jadi di situ sudah banyak sekali mahasiswa UT juga yang sudah mengupload di YouTube. Ya, jadi untuk yang bilang belum 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 ini Bu, belum paham, belum mengerti. Kalau kalian kan lihat YouTube kan sering ya, lihat TikTok gitu ya. Coba dibuka di YouTube tuh Ibu lihat udah banyak. Jadi kalau untuk contoh-contoh yang sudah jadi itu bisa di situ. Tapi jangan di copy paste punya punya mahasiswa lain seperti itu ya. Nah, jadi nilainya nanti kalian nilai copy paste nggak maksimal tuh. Oke ya. Jadi hari ini sepertinya tidak ada yang ikut serta dalam TUEB keempat. Ya, TUEB terakhir untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ibu harap semuanya sukses dan semuanya juga dapat ilmu yang sudah dipelajari selama 1 semester dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya. Mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi, Ibu harap sekali lagi semuanya dapat lulus dengan nilai yang terbaik. Oke. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas boleh di chat Ibu di kolom chat. Kemudian jika ada nanti yang Ibu koreksi kurang, tolong diperbaiki lagi atau ditambah sesuai dengan yang Ibu note di situ ya. Jadi untuk nilai kalian yang lebih maksimal, karena Ibu lebih suka memberi nilai maksimal jika memang pekerjaan kalian memang segitunya gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada perbaikan dikerjain gitu ya. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu web keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.